Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan menjelaskan materi statistik, yaitu korelasi Spearman rank. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Thorik, dan juga terdapat dua anggota lainnya, yaitu Lutfia Fauzi Haka dan juga Citra Anggun Kusumawati. Sebelum kita mulai pembahasan, mungkin alangkah baiknya saya akan kembali membahas materi dasar, yaitu definisi dan juga penggunaan korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank ini biasanya digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Spearman rank disimbolkan dengan RS atau terkadang bisa juga ditulis dengan RHO. Data yang digunakan pada korelasi ini ialah data berskala ordinal. Jadi sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun kembali dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Di sini datanya terdiri dari dua sampel. Selanjutnya, nilai korelasi rank Spearman berada di rentang min 1 sampai dengan 1. Bila nilai korelasi sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai korelasi plus 1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan juga dependen. Selanjutnya, apabila nilai RHO min 1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan juga dependen. Di sini dengan kata lain, tanda positif dan juga negatif menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Selanjutnya, nilai dari RHO ataupun koefisien korelasi rank Spearman ini juga bisa diinterpretasikan. Bagaimana makna dari nilai tersebut? Kita dapat melihat tabel di bawah ini. Untuk koefisien korelasi positif di angka 0,9 sampai dengan 1, lalu untuk koefisien negatif di angka min 0,9 sampai dengan min 1 berada di kategori sangat kuat. Lalu untuk koefisien di angka 0,7 sampai dengan 0,9 yaitu koefisien positif. Di koefisien negatifnya di angka min 0,7 sampai dengan min 0,9 berada di kategori kuat. Selanjutnya di angka 0,5 sampai dengan 0,7 yaitu koefisien yang positif. Di angka 0 min 0,5 sampai dengan min 0,7 yaitu koefisien negatif berada di kategori moderat. Selanjutnya untuk koefisien positif di angka 0,3 sampai dengan 0,5 dan koefisien negatifnya di angka min 0,3 sampai dengan min 0,5 berada di kategori lemah. Lalu yang terakhir yaitu untuk koefisien positif di angka 0 sampai dengan 0,3, koefisien negatif di angka min 0 sampai dengan min 0,3 berada di kategori sangat lemah. Adapun rumus untuk mencari korelasi rank Spearman dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu dengan keterangan di sini RHO merupakan koefisien korelasi rank Spearman. Di sini 1 merupakan konstanta dari rumus, lalu 6 itu faktor pengali sigma D kuadrat. D kuadrat ini ranking yang dikuadratkan. Lalu di sini ada N, yaitu merupakan banyaknya data atau sampel dalam kurung N kuadrat, banyaknya data dan juga sampel, lalu dikurangi 1, yaitu konstanta dari rumus tersebut. Lalu untuk penerapan pada contoh soal akan disampaikan oleh rekan saya Lutfi Fauzia Haka. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rafli yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh soal penerapan pada rumus Spearman rank. Baik, di sini untuk contoh soalnya diketahui data mengenai penilaian kinerja pustakawan sebagai variabel X dan ketersediaan bahan pustaka sebagai variabel Y pada perpustakaan AB oleh 10 responden dengan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel untuk kinerja X atau ketersediaan Y.
terdapat 10 data pada masing-masing tabel. Untuk kinerja sendiri ada data 75, 45, 44, 70, 75, 64, 80, 77, 92, dan 66. Untuk ketersediaan sendiri atau Y, terdapat data 80, 45, 34, 80, 70, 65, 79, 76, 89, dan 72. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu langkah 1. Judul penelitian adalah kinerja pustakawan dan ketersediaan bahan pustaka pada perpustakaan AB. Untuk variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang kinerja pustakawan atau X dan ketersediaan bahan pustaka atau Y. Rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara variabel kinerja dan ketersediaan. Untuk kriteria pengujian hipotesisnya yaitu HO ditolak bila harga P dihitung lebih dari P table atau HO diterima bila harga P dihitung kurang lebih atau sama dengan P table. Baik, selanjutnya yaitu langkah kedua, uji korelasi rank Spearman. Untuk mengetahui uji korelasi rank Spearman, kita memerlukan tabel penolong dulu nih. Nah, di sini sudah terdapat tabel penolong. Terdapat 6 data dengan masing-masing berjumlah 10. Untuk data X yaitu 75, 45, 44, 70, 75, 64, 80, 77, 92, dan 66. Untuk data Y terdapat 80, 45, 34, 80, 70, 65, 79, 60, 76, 89, dan 72. Untuk data rank X terdapat 4,5, 9, 10, 6, 4,5, 8, 2, 3, 1, dan 7. Untuk data Y terdapat 2,5, 9, 10, 2,5, 7, 8, 4, 5, 1, dan 6. Untuk data D terdapat 2, 0, 0, 3,5, min 2,5, 0, min 2, min 2, 0, 1, dan jumlahnya 0. Untuk D pangkat 2 terdapat 4, 0, 0, 12,25, 6,25, 0, 4, 4, 0, 1, dan dengan jumlah 31,5. Uji korelasi Spearman rank bekerja dengan data ordinal. Maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara membuat peringkatnya adalah nilai X dikurang nilai Y atau jumlah nilai X per nilai Y yang sama. Baik, selanjutnya yaitu langkah ketiga, masukkan ke dalam rumus. Tabel penolong yang dibuat bisa dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dengan rumus RAH sama dengan 1 dikurang 6 dikali yang seperti M itu yaitu jumlah dari total D pangkat 2 per N yaitu total data dikali N pangkat 2 yaitu total data dipangkatin 2 dan dikurang 1. RAH sama dengan 1 dikurang 6 dikali 31,5 dibagi 10 dikali buka kurung 10 pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung. RAH sama dengan 1 dikurang 189 dibagi 990. RAH sama dengan 1 dikurang 0,1909 dan hasilnya yaitu 0,8091. Karena hasil RAH adalah 0,81, maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi dalam korelasi rank Spearman. Baik, selanjutnya langkah keempat atau membandingkan dengan tabel. Di sini sudah terlihat tabel nilai-nilai RHO. Sebagai interpretasi, angka tersebut perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai P yang biasa dibaca RHO. Dari tabel itu terlihat bahwa untuk N sama dengan 10, dengan derajat kesalahan 5% diperoleh harga 0,591 dan untuk 1%-nya dengan harga 0,777. Hasil P hitung ternyata lebih besar dari P tabel dengan derajat kesalahan 5% yaitu 0,81 lebih besar dari 0,648 dan derajat kesalahan 1%-nya 0,81 lebih besar dari 0,794. Maka HO ditolak dan HA diterima yang artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kinerja dan ketersediaannya.
Terima kasih kepada Lutfia yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu menerapkan Spearman Rank ke dalam aplikasi SPSS. Baik, lanjut saja ya teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, kita kan sudah menyiapkan data yang kita hitung buat ngitung di SPSS-nya, yaitu data yang ada di SPSS ini akan kita samain ke data contoh soal sebelumnya, yaitu kinerja pustakawan menjadi X dan ketersediaan bahan pustaka menjadi Y di variabel view. Dan kita juga nggak lupa buat ini ya teman-teman, ngilangin desimalnya ke 0. Nah, habis itu kita pergi ke data view buat masukin data-data yang tadi udah kita buat sama seperti contoh soal sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah udah kita masukin datanya, kita klik analyze. Habis itu kita pencet correlate. Habis itu kita klik bivariate seperti pada video yang sudah saya tunjukkan. Nah, habis itu kita pindahin variabel X sama Y-nya ke bagian variabel ke sebelah kanan. Nah, pas sudah pindah di sebelah kanan, kita checklist Spearman dan hilangin checklist di persennya. Nah, di sana juga harus udah ke checklist ya totalnya buat kita cek signifikannya. Baru kita klik OK. Nah, setelah kita udah klik OK, akan muncul hasil output-nya. Nah, di sana hasil output-nya itu pada korelasi koefisien RH sama dengan hasil hitung dengan rumus manual, yaitu korelasi koefisiennya itu 0,808. Dan sama dengan hasil yang kita hitung juga sama, yaitu 0,81, yang artinya dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi rank Spearman. Nah, selanjutnya pada hasil signifikannya yaitu menggunakan signifikan total. Pada Spearman Rank ini, jika hasil signifikannya itu kurang dari 0,05, dapat disimpulkan yaitu dengan tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif yang terdapat korelasi antara variabel kinerja dan ketersediaan. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak hipotesis alternatif dan terima hipotesis 0, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel kinerja dan ketersediaan. Nah, balik lagi ke hasil output-nya. Untuk pengujian hipotesis pada korelasi rank Spearman, bisa dilihat kalau hasil output-nya itu signifikan totalnya itu 0,005. Berarti signifikannya 0,005 kurang dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif, yaitu terdapat korelasi antara variabel kinerja dan ketersediaan. Nah, jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja X dengan ketersediaan Y, karena hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara variabel kinerja dan ketersediaan. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kinerja dan ketersediaan. Dengan demikian, hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Atau dengan kata lain, bahwa variabel kinerja X mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketersediaan. Alhamdulillah ya teman-teman, materi mengenai korelasi Spearman Rank sudah selesai. Diharapkan kepada teman-teman semua dapat mengerti dan paham atas materi yang sudah kami sampaikan. Mungkin sampai sini saja perjumpaan kita mengenai materi ini. Saya, Citra Anggun, selaku perwakilan dari kelompok 9, ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdedikasi menyaksikan dan menyimak materi dari kami. Dan kami, selaku pemateri, mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan selama menyampaikan materi. Dan mohon untuk dimaafkan ya.
Jalan-jalan bersama asik, jangan lupa membeli labu siap. Dari kami sekian dan terima kasih, jangan lupa menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.